Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, kita hantarkan terlebih dahulu kepada saudara kita yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sementara kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya, mari bersama-sama kita mengisi hari Ahad yang penuh barokah ini dalam suasana kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita akan diisi Bapak Ibu sekalian dan dihadiri oleh saudara kita, sahabat kita, yaitu Bapak Aulia E. Marinto. Nah, saya sudah mengenal beliau, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bertahun-tahun mengenal beliau dan bersahabat dengan beliau, dan beliau pun bersahabat pula dengan almarhum abang saya, yaitu Pak Muhammad Hashim Thoyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apakah suara saya cukup jelas? Forum beranda pada pagi hari ini, dan alhamdulillah Mas Aulia sehat walafiat. Dan sebelum Mas Aulia menyampaikan sharingnya dan juga nanti ada tanya jawab Mas Aulia ya, mohon izin saya menyampaikan sedikit Bapak Ibu sekalian latar belakang beliau. Jadi Mas Aulia ini lahir dan dibesarkan Balimpingan pada bulan Agustus 20 Agustus tahun 68. Masya Allah, Mas Aulia kita persis sama tanggal lahirnya. Saya 20 Agustus, Aulia 20 Agustus, dan kita selisih 10 tahun. Masya Allah. Saya baru enggak sekarang ini. Masya Allah. Dan beliau formal education-nya S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Indonesia, Serpong, Jawa Barat. Dan kemudian pengalaman organisasi beliau di Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Provinsi Jawa Barat, kemudian Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, dan kemudian founder Asosiasi E-Commerce Indonesia, IDEA, dan kini sebagai Dewan Pembinanya. Dan kemudian untuk jabatan karir beliau sebagai profesional dari bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang di PT GTEC Digital Asia, dan beliau sebagai CEO, Chief Operating Officer. Dan kemudian sebelumnya beliau di PT Telkom Indonesia, VP, Vice President Marketing Management, Direktorat Consumer Services, dan kemudian di PT Metra Plaza, Belanja.com yang kita mengenalnya, beliau sebagai CEO-nya di sana. Dan kemudian sebelum itu beliau di 2012 di PT Telkomsel, dan disinilah beliau berinteraksi dengan almarhum abang saya, Kang Hashim Thoyib. Dan kemudian beliau berada di Telkomsel ini menapaki karir luar biasa, di mana beliau mengawali karir di Telkomsel ini sendiri sejak tahun 1997, Mas Aulia ya. Dan terus atas prestasi beliau menapaki sampai dengan jadi GM, sampai dengan Vice President, dan sampai dengan kemudian beliau menjadi CEO dari Belanja.com. Dan secara lebih rinci nanti Mas Aulia bisa menyampaikan dalam forum ini. Namun Bapak Ibu sekalian, dari kesan yang saya dapati dalam persahabatan dengan Pak Aulia ini, beliau sangat sungguh-sungguh menjaga benar profesionalitas beliau di dalam setiap amanah yang diberikan kepadanya. Dan yang saya perhatikan selalu ingin mempelajari sesuatu yang baru, dan kemudian senang juga menebar ilmu. Dan yang luar biasa membuat saya sangat dekat dengan beliau ini, Pak Aulia adalah sosok yang senang silaturahim, membangun network, sehingga wajarlah apabila beliau mendapati pengembangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Nah, Mas Aulia, kita bersama 372 orang peserta pada pagi hari ini, kita siap mendengarkan sharing dari Mas Aulia, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan pula pada sesi tanya jawabnya. Tanpa memperpanjang lagi, Mas Aulia, kami serahkan forum ini dan kami akan mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh Mas Aulia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebelum mulai boleh saya cek apakah suara saya cukup jelas terdengar, karena kebetulan saya sedang berada di jalan di luar. Alhamdulillah jelas, Mas Aulia. Oke, baik. Mungkin ada situasi nanti saya harus matikan video karena mungkin sinyalnya kurang bagus. Ya. Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Satu kehormatan buat saya kenal dengan Bang Hasanuddin ini sudah cukup lama. Dan seperti disampaikan tadi, perkenalan kami berawal dari era saya di Telkomsel. Berlanjut sampai hari ini. Dan beliau sebenarnya sudah
ingin mengajak saya untuk sharing. Namun kadallah mungkin hari inilah baru saya bisa mendapatkan rezeki ini, ya. Jadi saya katakan saya mendapatkan rezeki ini untuk memberikan sharing karena hanya Allah yang memberikan jalan bahwa kita bisa memberikan waktu kita kepada orang lain maupun apapun bentuknya seperti sudah disampaikan tadi. Jadi terima kasih semuanya. Saya sebelum memulainya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Walaupun tadi Bang Hasanuddin sudah menyampaikan, nama lengkap saya Aulia Ersyah Marinto. Saya lahir dan tadi disampaikan di Kabupaten Simalungun, namanya Balimbingan. Dan kemudian menapaki karir saya lebih banyak, ataupun mungkin sejak mulai saya berkarir memang di bidang teknologi. Jadi area itulah yang mungkin saya ingin sharing kepada sesi MBO ini pagi ini. Teknologilah yang membuat hari ini begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan diawali karir saya yang pertama adalah di bidang telekomunikasi, di industri telekomunikasi khususnya seluler, mobile. Dan kita lihat hari ini mobile begitu banyak melakukan perubahan dan maupun dampak kepada seluruh sisi kehidupan kita. Yang kedua, dan sampai hari ini sudah saya lakukan adalah di bidang e-commerce, online, daring, dan orang mengenalnya mungkin segala macam bentuknya sifatnya online. Nah, disitulah kemudian saya ingin lebih memberikan sharing saya, karena hari ini dunia tidak bisa lagi lepas daripada situasi online. Nah, saya akan memberikan beberapa slide yang saya rasa slide itu hanya sekedar untuk memberikan gambaran saja. Kalau boleh saya mulai ya. Ini kalau Allah memberikan izinnya kepada negara kita, maka tahun 2040 kita akan menjadi salah satu negara yang besar sekali. Di antara negara-negara Cina, India, Brazil, Meksiko, Rusia, dan Turki. Dan tahun 2028 diperkirakan Cina itu akan men-take over ekonomi dari US. Lantas, apa makna dari situasi ini? Kalau kita kembali kepada ayat yang disampaikan, tafsir yang disampaikan tadi, bahwa kita ini anugerah yang kita harus sikapi dengan sangat positif. Tapi di sisi lain, mungkin Allah akan memberikan ujian buat kita. Ekonomi ini membuat Indonesia harus bersiap-siap. Indonesia kemudian turun kepada pemerintah, turun kepada rakyatnya, dan akhirnya turun kepada kita sebagai pribadi. Bayangkan 2040, ya mungkin kita yang hadir di sini sebagian besar sudah tidak ada. Tapi kita tidak bisa berpikir bahwa, oh ini bukan untuk saya, tapi ini untuk generasi berikutnya. Maka kita harus mengingatkan mereka bahwa, nak, dek, kak, tahun 2040 Indonesia akan memimpin dunia. Dan kamu akan berada di mana pada saat itu? Apa yang bisa kamu lakukan terhadap Indonesia, terhadap keluarga, terhadap diri kamu sendiri, dan terhadap dunia ini sendiri gitu. Nah, saya berada di dunia digital ini, Bapak Ibu, melihat satu fenomena yang sungguh-sungguh membuat saya akhirnya melihat bahwa Allah betul-betul membuat otak manusia itu canggih sekali ya, gitu ya. Sangat-sangat canggih sehingga mampu menembus hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan oleh kita hari ini. Karena saya adalah orang yang pertama menggunakan PIN BlackBerry. Salah satu orang yang pertama, karena kami yang meluncurkan di Telkomsel. Saya orang yang pertama juga menggunakan
yang hari ini banyak orang gunakan, yaitu mendapatkan berita online. Saya lah salah satu orang yang pertama melakukan itu di antara teman-teman Telkomsel operator tentunya. Jadi kami sudah melihat fenomena yang sedemikian rupa bagaimana teknologi ini akan merubah kehidupan. Dan terkait dengan situasi ekonomi Indonesia yang hari ini dengan segala dinamikanya, maka kita harus melihat ini sebagai satu jalan kelak nanti bagaimana kita akan melakukan kontribusi kita di sana. Mari kita lihat slide selanjutnya. Bapak Ibu, ini hasil dari Kearney adalah bagaimana sebuah teknologi berkembang mempengaruhi banyak sisi kehidupan manusia. Saya tidak akan membahas semuanya ya. Jadi ada human health, ada food agriculture, ada energy resources dan environment. Coba lihat di bagian yang kanan high technology. Bapak Ibu hari ini walaupun umurnya saya lihat beragam, tapi semuanya tentunya tahu ya yang namanya USB yang kita colok di laptop untuk menyimpan data. Semuanya pasti tahu kalau kemudian dapat WA, kemudian di-save, dimasukkan ke dalam storage. Bisakah Bapak bayangkan, Bapak Ibu bayangkan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada seseorang di antara miliaran orang ini yang kemudian menciptakan teknologi di mana kelak DNA ya Bu ya, DNA itu di dalam badan kita itu bisa menjadi storage device. Bisa menjadi tempat menyimpan foto. Bisa tempat menjadi menyimpan apapun yang Ibu simpan di HP hari ini. Bayangkan teknologi itu sebenarnya bukan soal teknologinya. Bayangkan Allah itu memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa menciptakan hal seperti itu. Dan dampaknya akan sangat besar sekali. Nah, di sini saya ingin menggambarkan bahwa dunia sedang bergerak seperti ini, Bapak Ibu, dan tidak akan lama lagi kita akan melihatnya di Indonesia. Dan saya sudah sebagai orang teknologi berkecimpung di teknologi sekian lama, saya sudah melihat apabila terjadi di negara lain, kira-kira 5 tahun itu akan masuk ke sini. Kira-kira nggak berapa lama, di bawah 10 tahun rata-rata teknologi itu udah masuk ke sini. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar bilang, oh nanti ajalah kita pikirkan, atau nanti ajalah kita kita susun polisinya, kebijakannya, atau nanti ajalah kita ikut di sana. Tidak bisa, karena kecepatannya masuk itu tidak bisa kita tahu, gitu ya. Saya sudah mengalami itu, Bu, Bapak Ibu. Jadi yang saya ingin ajak Bapak Ibu sekarang bahwa untuk melihat betapa dunia ini sekarang sudah tidak bisa lagi kita katakan, oh kita nggak akan berdampak, gitu ya. Hari ini begitu banyak dampak-dampak yang mungkin banyak orang tidak menyadarinya, belum menyadarinya. Dan sayangnya kadang-kadang dampak buruknya terasa, baru kemudian ingin memperbaikinya. Menurut saya agak telat ya. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang finance mungkin mengetahui hal ini. Atau bahkan juga banyak juga teman-teman saya di bidang finance tidak menyadari ini. Kita tahu sistem ekonomi dunia, sistem finance dunia itu seperti kita ketahui hari ini ada namanya bank sentral yang mengatur monetary, ada uang kartal, dan lain sebagainya. Kita tahu sebagaimana mekanismenya. Di Indonesia ada BI yang mengatur peredaran uang, sehingga uang kita itu diterima di masyarakat, bisa jadi alat tukar, bisa dikontrol, bisa dimonitor, dan segala macam. Apa yang terjadi di sisi dunia yang lain? Bahwa terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, uang elektronik itu sedemikian rupa telah mampu mempengaruhi
behavior Bapak Ibu. Online, belanja online, bayar pakai poin, belanja online, bayar pakai uang elektronik yang ada di apa namanya di HP Bapak Ibu. Dengan gampangnya hari ini seolah-olah Ibu tidak menyadari bahwa sebenarnya uang itu, uang elektronik itu belum bisa dikontrol. Tidak mudah untuk mengetahui peredaran uang itu. Maka akhirnya dunia menyadari ini, maka hari ini ada sekitar 5 negara yang sudah meluncing central bank digital currencies. Dan 80% central bank di dunia itu sedang bersiap-siap untuk menghadapi bagaimana membangun sebuah sistem, sebuah central bank baru yang menunjang peredaran digital currency. Nah, ini satu hal yang fenomena yang perlu kita amati, bagi khususnya bukan hanya orang-orang teman-teman finance ya, tapi kita pengguna juga gitu. Tiba-tiba nanti dibilangin sama orang toko, Bu, Bapak Ibu nggak boleh lagi bayar di sini pakai cash, atau Bapak Ibu nggak boleh lagi pakai uang apa yang biasa dilakukan, harus pakai ini, harus pakai itu. Dan banyak hal seputaran itu memberikan dampak. Dampak yang lain adalah yang selalu menjadi kegelisahan saya, salah satunya adalah bagaimana kita menyikapi ini dalam konteks agar tetap berada dalam situasi syar'i. Bagaimana kita tidak terjerumus dalam situasi bahwa di satu sisi ini merupakan hal yang positif, tapi di sisi lain ada hal-hal yang dulu tidak pernah dipersoalkan atau tidak pernah terjadi dan kini terjadi gitu ya. Karena ini uang elektronik yang dulu tidak pernah ada kata elektronik. Wujudnya pun tak ada, nilainya pun kadang-kadang kita mungkin nggak tahu itu entah di mana dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain kita melihat sebuah perdebatan yang mempersoalkan antara yang kita alami hari ini dengan apa yang dialami oleh zaman Rasulullah. Dan itu kemudian membuat fraksi, membuat perbedaan sedemikian rupa tajamnya, sehingga kita berantem satu sama lain. Padahal mereka-mereka ini sedang membangun satu hal yang baru. Bayangkan Bapak Ibu, ini kalau teman-teman bank pasti atau teman-teman di finance pasti mengetahui ini. Features of central bank digital ini kayak apa? Semuanya mereka lakukan, sama seperti hari ini. Kita memiliki single of currency, kita akan lebih convenient, akan lebih aman, kata mereka lebih aman. Kenapa? Ya nggak bisa dicopet Bapak Ibu. Ya kan, uang itu mencopetnya tidak seperti copet hari ini, tapi bisa dicopet dalam konteks digital juga. Nah, hari inilah yang terjadi di sisi lain, maka bagaimana security dari sebuah environment atau lingkungan ini harus dibangun sedemikian rupa sehingga ini aman juga. Dan seterusnya. Intinya ini akan mengcopy paste quote unquote bahkan lebih bagus menurut mereka yang sedang mengkaji ini dari apa yang kita miliki hari ini. Gitu ya. Mari kita tadi lihat global. Dari global kita sedikit menuju ke Indonesia. Indonesia, internet ekonomi. Internet ekonomi itu bukan soal e-commerce, Bapak Ibu. Bukan hanya soal fintech. Bukan hanya soal apa hari ini ya, yang mungkin sering, atau Gojek online, beli barang, atau pesan kendaraan. Tapi semua yang berhubungan. Dan kita lihat di tahun 2021, 2025 lonjakannya akan sedemikian tinggi. Artinya apa? Artinya opportunity. Artinya apa? Artinya challenge. Artinya apa? Artinya juga bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Betapa ini yang saya lihat hari ini dan kita perlu berpikir sama-sama bagaimana menyikapi ini sehingga bukan hanya memberikan dampak positif secara ekonomi bagi Indonesia, tapi juga yang paling penting apakah ini bisa menyelamatkan kita untuk sebuah soal yang akan ditanyakan
pada saat kita berada di sebuah di alam kita berikutnya, di alam barzah nanti, bahwa apakah kamu sudah, apa yang kamu lakukan dengan internet ekonomi, apa yang kamu lakukan dengan semua kemudahan-kemudahan yang kamu miliki. Itu yang mungkin jadi salah satu yang mungkin kita perlu sadari. Nah, bayangkan dunia akan berubah seperti itu. Perubahan-perubahan itu sudah tidak bisa lagi kita tahan. Pada saatnya dia akan masuk ke Indonesia, dan hari ini di Indonesia internet ekonomi sudah direpresentasikan dengan satu, kehadiran dari e-commerce, kehadiran dari fintech, kehadiran dari Gojek online, kehadiran dari banyak hal yang mengusung konteks digital. Dan karena dia digital, ini yang kemudian menjadi gap. Karena itu tidak kasat mata, banyak orang yang enggak kok, belum kok gitu. Padahal dulu Bu, saya waktu di era saya di telekomunikasi, waktu kami sedang membangun sebuah aplikasi di dalam smartphone, kita selalu bilang, orang yang akan menggunakan ini adalah mereka yang well educated. Well educated, di university, tinggal di kota, mereka paham dengan ini. Karena harus download, karena harus masuk ke Google Apps dulu, masuk ke Android Apps dulu, dan segala macam. Kita tidak pernah membayangkan bahwa di sudut Indonesia sana, di daerah-daerah sana, orang kemudian dengan gampang beradaptasi dengan itu, dan sedemikian cepat. Setelah itu kita sadari bahwa ternyata sampai hari ini, smartphone itu bukan lagi milik mereka yang di kota, atau milik yang well educated. Siapapun bisa menggunakan. Dari mulai anak umur 5 tahun sampai bapak nenek-nenek, kakek-kakek atau usia yang sudah 80 tahun. Dan dampak positif negatifnya kemudian sangat-sangat kelihatan. Alhamdulillah orang tua saya masih ada, beliau usia 84 tahun bapak saya, dan senang sekali melakukan silaturahmi via WA. Itu juga yang bapak-bapak ibu pasti lakukan. Anak-anak umur 5 tahun, dia akan senang duduk dengan HP, tidak melihat yang lain, dan kemudian hanya matanya memandang kepada itu. Nah, ini kita lihat sebagai satu hal yang negatif, positif, negatif, positif. Seperti apa dampaknya tidak bisa kita perkirakan selain kita harus berada di situ. Tidak bisa lagi kita bilang, oh nggak usah pakai HP. Karena kemudian apa yang terjadi sekarang dengan situasi pandemi, itu malah mendorong orang lebih banyak pakai HP. Dan lebih banyak pakai laptop. Jadi Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita tidak bisa lagi lepas dari situasi ini. Dan ini akan mendorong dan memberikan tekanan besar kepada bisnis-bisnis Bapak Ibu apapun hari ini. Kalau dikatakan kemudian, oh perusahaan saya nggak perlulah, saya kan hanya tetap begini aja dalam konteks bahwa sudah cukup, omset sudah besar dan segala macamnya. Tapi apa yang terjadi? Satu, kompetitor melakukan lebih baik dengan menggunakan digital. Kedua, bayangkan kalau nanti negara ini memberikan regulasi mengenai harus mengikuti currency digital dan aplikasi-aplikasi digital karena alasan-alasan yang harus alasan secure dan lain-lain. Contoh, Bapak Ibu pergi ke Singapura. Tidak bisa sekarang kalau tidak download yang namanya aplikasi yang harus kita cek PCR dan segala macam. Tidak bisa. Dia bilang, oke, kalau tidak download, tidak masuk Singapura. Kalau tidak download, tidak masuk negara ini. Jadi kita akan dipaksa, Bu. Ya, akan dipaksa, Bapak-Bapak. Perusahaan kita akan mendapatkan tekanan sedemikian besar karena kita dipaksa untuk mengikuti regulasi itu. Menyimpan data nanti. Dia bilang, Anda menyimpan data di mana? Oh, saya menyimpan data di sana. Oh, nggak bisa. Anda harus menyimpannya di sini karena supaya aman dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi, kalau saya ingin mengatakan why, what, how, we should prepare dengan ini akan sangat banyak sekali dimensinya yang perlu kita semuanya aware. Yang pertama yang saya ajak adalah aware bahwa situasi ini bukan lagi sekedar belanja online.
situasi ini bukan sekedar pesanan-pesanan bayar online dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal. Dan kalau sisi positifnya kita lihat, sudah saya banyak melihat sisi positif. Yang saya mau ajak Bapak Ibu adalah melihat bagaimana untuk ini tidak terjadi negatif kepada kita. Kita bisa tenggelam dan sangat tenggelam dalam situasi ini. Karena teknologi pada dasarnya akan sangat menyenangkan, di sisi lain dia akan sangat mengoccupy semua waktu kita. Dan itu saya sudah lihat karena saya berada di situ hari-hari. So, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Bapak dalam situasi sekarang adalah pebisnis, entrepreneur, ataupun sebuah atasan dalam pimpinan dalam sebuah perusahaan, mungkin Bapak Ibu akan bilang tidak butuh. Baik. Mungkin Bapak Ibu bilang belum butuh, that's okay. But then pada saatnya nanti Bapak akan melihat bahwa terputus Pak akan Hasan. makin besar. Tentu saya akan mengatakan oke. Nah, jadi mungkin halo, apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Tadi sempat beberapa saat saja nge-freeze itu, Mas Aulia. Oke, saya matikan videonya izin ya, Bang. Tapi sekarang udah oke. Oh, udah oke ya? Oke. Nah, saya mungkin hanya akan bisa memberikan sedikit tips yang dalam konteks bagaimana kita menghadapi ini ya, menghadapi era ini. Yang pertama, mungkin saya ajak Bapak untuk melihat apa itu digitization dan digitalization. Yang satu informasi, yang satu proses. Ini hari ini saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu sebuah fenomena gitu ya. Jadi saya ambil contoh e-commerce. Saya kebetulan ketua umum IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia 2016 sampai 2018. Era e-commerce di Indonesia yang Bapak nikmatin, Bapak Ibu nikmatin hari ini, itu berawal sekitar 2010 lah boleh saya katakan. Pada saat itu hadir yang namanya e-commerce. Dan kemudian apa yang terjadi adalah semua elemen perusahaan-perusahaan kemudian senang dengan mengatakan, oke, kita bikin web, kita bikin apps, kita bikin akses melalui mobile. Semuanya menuju ke arah sana. Padahal itu tidak disertai dengan persiapan proses di internalnya. Sehingga dia membuat apa yang kita sebut dengan istilah customer access-nya dia bikin memang mobile, tapi kemudian pengalaman melakukannya tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia tidak memperbaiki prosesnya. Nah, ini yang kemudian saya lihat di era sekitar 2010 sampai 2000, mungkin 2020, 2015 gitu ya. Nah, barulah sekarang saya lihat perusahaan-perusahaan ataupun institusi-institusi mulai memperhatikan proses. Proses itu dimulai dengan memperbaiki bisnis prosesnya, memperbaiki sistem-sistemnya, merubah ini, menambah menambah istilahnya data center dan lain sebagainya. Banyak. Sayangnya mereka lakukan itu piece by piece sehingga itu tidak menciptakan hal yang signifikan dampaknya terhadap si perusahaan tersebut. Nah, karena itu dua hal ini sebenarnya yang menjadi penting dilakukan harus bersamaan. Semua perusahaan besar, baik dia konglomerat, baik dia pemerintah maupun entrepreneur, yang namanya ekosistem yang mereka bangun itu harus satu kesatuan. Kalau Anda menghadirkan mobile aplikasi kepada pelanggan Anda, mitra Anda, dan apapun yang kemudian orang bilang silahkan akses layanan saya, produk saya lewat sebuah aplikasi,
maka pastikan ekosistem di dalam Anda itu sudah mendukung untuk memberikan data yang benar, kecepatan yang bagus, pengalaman yang bagus. Karena kalau tidak, nanti untuk login saja sudah muter-muter. Kalau tidak, nanti informasinya menjadi tidak terupdate. Maka hal kedua yang selalu saya sampaikan kepada banyak orang sekarang adalah jangan berbicara mengenai membangun aplikasi. Kalau membangun aplikasi hari ini nggak kayak dulu, Bapak Ibu. Membangun aplikasi itu hari ini mungkin mobile aplikasi maksud saya, maupun Android, maupun itu 3 bulanan sudah jadi. Dan kelihatan tampangnya pun cakep sekali gitu. Tapi apakah berjalan dengan benar? Belum tentu, kalau tidak didukung oleh ekosistem. Sederhananya, ekosistem dalam perusahaan itu hari ini ada yang harus ada ERP-nya, ya kan? ERP, Enterprise Resource Planning, dalam konteks bagaimana data-data itu kemudian mengalir dengan baik ke setiap unit-unit. Yang kedua, ekosistem salah satunya adalah bagaimana IT sistem dan lain-lain di dalam perusahaan itu, data center dan seterusnya itu dibangun. Baru kemudian menyambung baik antara informasi dengan proses. Jadi kita tidak bisa lagi hari ini cuma bilang bangun website. Oh, hire orang bangun website, develop website, bangun mobile apps, dan kemudian dia bilang oke, dan kita sudah go digitalisasi, kita udah go digitation, dan mari kita lihat revenue-nya akan datang. Nggak bisa. Hari ini Bapak Ibu, di sisi lain, yang dulu Bapak Ibu bayangkan pelanggan Ibu adalah mungkin usianya usia matang, sekarang mereka ternyata sudah berganti menjadi milenial. Milenial itu by the way Bapak Ibu, itu kan yang usianya sekarang dikatakan 30 sampai 40. Dan behavior mereka memandang layanan kita, memandang produk kita sudah tidak seperti dulu. Mereka ini sangat-sangat ingin cepat, sangat-sangat ingin oke, sangat-sangat ingin asik dalam konotasi mereka. Kalau nggak cepat, kalau lama, udah langsung pindah. Nah, ini fenomena-fenomena yang sering saya temuin tidak disadari. Padahal waktu dia punya toko offline misalnya, punya toko, toko apapun itu ya, menjual apapun. Waktu dia melakukan itu secara fisik, dia sangat melayani pelanggannya. Kalau pelanggannya datang, dia sapa. Kalau pelanggannya sudah beli, dia bilang terima kasih, dan seterusnya. Kalau pelanggannya, bahkan pelanggannya sudah nggak datang, dia telepon, halo Bapak Ibu, kok belum datang, dan seterusnya. Sebenarnya semua itu bisa di-convert ke dalam online. Hanya saja karena knowledge, pengalaman, dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah antara online dengan offline itu dibedakan. Padahal begitu di online, kita memang berbicaranya itu berdasarkan teks. Kita berbicara berdasarkan image. Kita berbicara berdasarkan video. Artinya komunikasi kita gitu ya. Kan mereka tahu, kita nggak pernah ketemu pelanggan itu, nggak pernah ketemu mitra itu, tidak pernah ketemu mereka. Taunya kita adalah menyampaikan kata-kata kita. Taunya kita menyampaikan melewati video, gambar, dan sebagainya. Cara itulah kita berkomunikasi. Jadi bayangkan Bapak Ibu, hari ini kita WhatsApp itu kan teks ya. Lama-lama nanti kita harus berkomunikasi via visual untuk bisa lebih meyakinkan. Visual ada image, ada video. That's why video dalam bentuk apapun itu sangat powerful. Karena dia sudah membuat orang berinteraksi dengan sangat-sangat baik gitu ya. Nah, berikutnya yang selalu menjadi tantangannya adalah mengenai people-nya. Nah, di dalam people ini, yang tadi saya singgung di depan adalah kita sebagai person memiliki kesempatan. Kita sebagai keluarga memiliki kesempatan. Kita sebagai bangsa memiliki kesempatan. Perubahan-perubahan ini apakah akan menghasilkan buruk atau baik itu
banyak hal yang tergantung dalamnya. Salah satu yang saya amati adalah, ya memang Bapak Ibu, teknologi ini seperti hari ini mungkin Bapak Ibu mendengarkan persoalan bagaimana orang data bisa dicuri dan kemudian orang kok melakukan bisnis tiba-tiba nggak ada apa-apa, valuasinya tinggi sekali dan kemudian tiba-tiba hilang. Dan hilangnya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu ya, hilangnya itu triliunan-triliunan. Dengan gampangnya kemudian terjadi transaksi-transaksi online, judi online, apapun sifatnya online. Dan bayangkan kalau itu yang melakukannya tidak ada landasan pemikiran bahwa satu hari mereka akan mendapatkan pertanggungjawaban seperti kata ayat tadi. Ini kita harus pikirkan sama-sama. Harus kita ingatkan bahwa kalau kamu membayar via online gitu, itu syar'i nggak? Kalau kamu pinjam duit online dan segala macam, itu syar'i nggak? Ada yang syar'i, bisa jadi syar'i. Tapi harus antara peran-peran kita sebagai pelaku, yang saya alami gini ya Bapak Ibu ya, ini nggak kasat mata. Dulu waktu fintech ini muncul, pinjaman online ini muncul, itu kan dia berada di wilayah yang tidak terlihat. Para ulama, para birokrat, para teknokrat tidak melihat itu gitu. Dan kemudian itu berjalan. Dan segelintir orang yang mengetahui di masyarakat. Tapi kemudian banyak masyarakat yang menggunakan. Pertanyaannya saya adalah, itu sudah terjadi. Dan berputar sedemikian rupa. Banyak orang tertipu, dampaknya dan segala macam. Nah, lantas bagaimana kita harus memperbaiki ini, menyelamatkan ini? Nah, mungkin kita harus saling mengingatkan seperti kata Bang Hasan tadi, bahwa ini salah satu ini saya, bahwa saya bukan orang santri, saya bukan orang jebolan sekolah agama, tetapi menurut saya hanya bisa berdakwah dengan cara skill yang saya miliki, fenomena yang saya miliki, yang saya ketahui. Dan menurut saya ini berbahaya kalau tidak disampaikan. Kalau tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa mari kita kumpul, duduk, kemudian pikirkan ini, bagaimana dampaknya. Karena ini tidak bisa tidak lagi. Anak bapak ibu, saudara segala macam, tiba-tiba sudah melakukan pinjaman online hanya gara-gara, ya dia butuh alasan dengan segala macam. Alasan ekonomi lah, alasan uang sekolah belum bayar, alasan harus bayar utang, dan segala macam. Dan itu mengerikan Bu dampaknya. Dan hari ini fenomena itu tidak kelihatan. Susah saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, manakala Bapak Ibu sendiri tidak mengalami. Dan untuk mengalaminya harus daftar online. Harus download, harus ini. Ada beberapa step yang membuat Bapak Ibu bilang, enggak lah, enggak apa-apa. Itu kita lihat aja lah nanti. Enggak bisa Bu. Hal itu sudah masuk ke sendi-sendi ke seluruh masyarakat kita. Ya, itu saya sudah melihat sendiri. Dan maka saya tempatkan yang pertama ini mengenai people ini masalah agamanya. Bukan masalah agama dalam konteks tauhidnya, tapi dalam konteks yang lebih besar, bahwa bagaimana dengan teknologi yang berkembang dan memberikan dampak luas ini, kemudian kita yang hadir yang masih hidup ini dan merasa bisa berlaku sesuatu, let's do something. Kalau Bapak Ibu ada di bagian kebijakan yang mengatur ini, maka cobalah pikirkan bagaimana mengatur ini semua. Nggak bisa kalau tidak diatur dengan alasan, lo itu kan ranah pribadi, privacy dan segala macam. Undang-undang privasinya pun sekarang sedang digodok. Itu baru data. Perlakuannya, apakah syar'i atau tidak nanti itu. Ya. Dan banyak hal lain Bu. Waktu kita pendek, saya tidak akan menggali lebih banyak, tapi yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu adalah bahwa teknologi hari ini perlu diwaspadai dalam konteks kita mempersiapkan akhirat kita nanti. Kalau soal opportunity bisnisnya, Bang Hasan soalnya tanya apa opportunity bisnisnya, banyak sekali Bu, Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi apalah artinya mendapatkan valuasi perusahaan 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 10 triliun. Dan kemudian di akhirat ditanya, itu syar'i enggak? Itu benar enggak melakukannya?
kemudian kita nggak berada pada situasi yang disampaikan ayat tadi, percuma. Jadi high technology ini harus mengantarkan kita untuk lebih baik menjawab nanti di akhirat. Mungkin itu tadi. Nah, yang lainnya mindset, mentality, skill, experience. Mindset, Bu, terutama salah satunya. Bahwa mindset itu kadang-kadang yang mempengaruhi perjalanan langkah-langkah yang apa namanya yang dilakukan. Dan ini banyak sekali mindset yang menurut saya keliru ya. Ya mindset yang bilang bahwa online itu kan cuman hanya download habis bikin ini bikin itu lah gampang lah gitu. Enggak, lebih daripada itu. Ibu hati-hati sekali dengan online itu. Banyak terutama sekarang itu pencurian data itu lewat apa namanya aplikasi-aplikasi yang di-blast. Ibu terima SMS seperti dari operator, Bapak Ibu terima WA seperti dari teman. Makanya Google hari ini mengadukan kampanye mengenai safety karena memang apa istilahnya seolah-olah teman kita yang kirim, seolah-olah sahabat kita yang kirim, bahkan seolah orang tua kita yang kirim. Kalau dalam situasi kita sedang buru-buru, kita klik, langsung kita, oh ini bapak saya kirim, oh ini teman saya, langsung diklik, ternyata dia mencuri data kita. Jadi mindsetnya dulu, Bu, bukan soal membangun oh nanti sistem saya gimana ya. Kemudian mentality. Nah, mentality ini kaitannya juga tadi dengan bagaimana mindset, bagaimana kaitan agama yang disisipkan atau bukan disisipkan menurut saya untuk diumbrelakan terhadap semua situasi ini. Kalau skill dan experience, ya saya kira memang yang saya hadapi adalah memang kalau nggak nyemplung agak susah menjelaskannya. Saya hari ini berusaha menjelaskan, bukan hari ini ya, udah lama menjelaskan bahwa yang dibutuhkan tuh ekosistem dulu, bukan membangun aplikasi, bicara mengenai super apps, orang bicara super apps, kita ngomong super apps, orang bicara mengenai aplikasi Android, kita ngomong lagi aplikasi ini segala macam. No, bicarakan dulu ekosistemnya, bisnis proses mana yang mau di-convert, tapi sayangnya untuk masuk kepada hal itu, experience itu harus dialami memang. Dalam konteks memang harus masalah sekolahnya yang juga nggak banyak, Bu. Ini repotnya hari ini. Jadi ini sesuatu fenomena yang kalau dulu dibilang bahwa, nak kamu mau ngapain? Oh saya ingin belajar akuntansi, Bu, hitung-hitung angka. Dan oh itu tinggal masuk kamu mau di UI, UGM dan segala macam. Ada sekolahnya belajar accounting. Nanti kamu bisa tuh bikin pembukuan, rugi laba dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada fondasi yang didapatkan akademis dan kemudian diaplikasikan. Tapi hari ini, Bu, ini nih semua teman-teman digital ini, Bapak Ibu, lebih banyak otodidak. Dan lebih banyak karena pengalaman-pengalaman. Lebih banyak karena skill yang didapat karena melakukan sendiri. Itu sebabnya di salah satu sisi yang lain terjadi fenomena bahwa si orang tuanya tidak bisa mengiyakan keinginan anaknya, keinginan putra-putrinya, karena dia nggak bisa menyambungkan antara dari mana kamu edukasinya dapat itu. Satu, bagaimana dampaknya? Dua, ini bakal apa sih ini gitu. Nggak bisa diselamin itu. Sehingga yang ada adalah, ya kalau dia cukup ini dia akan katakan lillahi ta'ala aja. Ya kan, qadarullah aja nanti jadinya apa. Well, menurut saya iya qadarullah. Iya dengan izin Allah. Tapi apa yang diberikan atau apa yang dialami oleh putra-putri kita itu kita perlu tahu juga kan gitu. Masalahnya memang di situasi high-tech ini tidak mudah disampaikan sedemikian rupa karena perangkat-perangkat elemen-elemen yang mendukung ke arah orang untuk paham itu banyak sekali yang belum tersedia. Ibu kenal namanya anak-anak yang hari ini bicara dengan konten. Bikin konten. Ada sekolahnya? Belum, Bu. Oh, 1-2 ada. Apakah ada jurusan copywriting namanya? Nggak ada, Bu. Yang ada jurusan marketing. Nggak ada juga jurusan marketing. Yang ada jurusan, mungkin jurusannya adalah, apa namanya ya, seni. Atau apa ya, bisnis. Bisnis marketing. Well, ini different. Ini ngutak-ngatik kata. Ngutak-ngatik kata yang bisa menghasilkan miliaran rupiah per bulan.
Ngutak-ngatik kata aja, Bu. Kalau dulu kita dengar, kita lihat itu joger, bikin ngutak-ngatik kata hasilnya miliaran. Ini ngutak-ngatik kata cuman hanya ditaruh di sebuah banner, hasilnya miliaran. Bisa dipahami nggak? Susah. Karena nggak ada sekolahnya, karena nggak ada orang di lingkungan yang juga paham, akhirnya dia mencari sendiri. Nah, dalam konteks mencari sendiri inilah yang kemudian, apakah dia akan melakukannya dengan syar'i, apakah dia melakukan jauh dari syar'i. Ini yang harus kita amati fenomena ini. Jadi konteks saya menyampaikan hal ini adalah, satu, ingin mengajak kita semua yang hadir di sini untuk melihat sebuah teknologi hari ini sebagai satu hal yang berdampak positif, dan Allah memberikan rezeki untuk banyak orang melalui teknologi ini dan turunan-turunan implementasinya. Namun di sisi lain, kita harus melihat bahwa bagaimana ini semua bisa kemudian menambah kemampuan kita atau menambah kekuatan kita atau menambah persiapan kita untuk menghadapi akhirat nanti. Saya pikir itu aja, Bang, sharing saya, sekedar mencoba memberikan beberapa hasil pengalaman. Ya kalau waktunya lebih panjang, tentu lebih panjang yang bisa disampaikan, tapi mungkin bisa memberikan sedikit trigger kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak berada di ruang teknologi. Saya sangat welcome kalau ada pertanyaan. Tidak, bagi yang mungkin pertanyaannya tidak bisa di sini, mungkin bisa bertanya sama saya lewat WA, Japri dan lain sebagainya. Saya ada di grup kita One Ayat One Data One Ayat yang di grup kita dipimpin oleh Bang Hasan. Ya. Gitu aja, Bang. Sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Artinya dengan lewat majelis ini, apa yang saya gundah gulanakan itu bisa juga dibantu untuk menyelesaikannya, karena ini betul-betul sebuah hal yang bukan ingin menakut-nakuti, tetapi lebih kepada ingin mempersiapkan diri supaya kita bisa mengambil manfaat dan juga menjaga mudaratnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Adinda Uli atas sharing yang luar biasa pada pagi hari ini. Sudah lama mengenal beliau, Bapak dan Ibu, namun pada pagi hari ini mendapati secara formal ya presentasi ini disampaikan, betul-betul menginspirasi kita semuanya dan memberikan kesan yang sangat mendalam pula tentunya. Apalagi ketika kita mendapati bagaimana kita dibawa berselancar pada pagi hari ini mengenai bagaimana situasi teknologi informasi yang mengalami perkembangan yang luar biasa ya dari waktu ke waktu, dan apabila kita tidak benar-benar menyikapi dengan sebaik-baiknya, maka boleh jadi kita akan tergilas ya dengan perkembangan-perkembangan ini sendiri. Dan bahwa kalau misalnya kita tidak memahami dengan benar betapa banyaknya penyalahgunaan ya teknologi ini sendiri dengan hanya semata-mata berlandaskan keinginan pribadi ataupun kelompok di dalamnya, sehingga menyalahi nilai-nilai dalam kemasyarakatan, apalagi nilai-nilai spiritualitas kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Adinda Aulia, kita tertegun juga tadi itu ketika beliau mengingatkan di tengah beliau sangat piawai ya berada dalam belantara ini, beliau mengingatkan bahwa yang paling utama itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran diri sebagai manusia, sebagai SDM-nya, dan beliau menempatkan bahwa konsep-konsep nilai-nilai agama itu sebagai nilai pertama yang harus kita bisa perhatikan dengan sebaik-baiknya agar kita dapat melihat segala sesuatu ini dengan secara seksama dan sebaik-baiknya. Nah, Adinda Aulia, pada pagi hari ini insya Allah nih ada beberapa peserta kita yang ingin menyampaikan secara langsung ya tanggapan atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Sudah hadir sejak tadi Ibu Miranti Abidin, kemudian sudah hadir juga Adinda Arif Kusuma untuk menyampaikan komentarnya, dan saya rasa hormat saya kepada senior saya, maka saya akan mendahulukan Ibu Miranti, setelah itu baru kepada Pak Arif Kusuma. Kepada Ibu Miranti kami persilakan, Ibu Miranti. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wilanti, Ini sehat. betul-betul menarik, betul-betul menarik. Jadi ini suatu hal yang merubah kehidupan kita ke depan, Pak Mas Aulia ya. Jadi ini berapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama, concern Anda terhadap apa yang perkembangan yang terjadi ini, jangan sampai kita melupakan hal-hal yang sangat-sangat basic, yaitu pertanggung jawab kita ke depan Allah nanti gitu ya. Jadi artinya gini, apakah mungkin nggak Mas Aulia kalau kita tuh membuat program syariah dalam kaitan digital ini ya, digital currency dan sebagainya, itu bagaimana mencarinya betul-betul kita we go to basic. Jadi riba itu kan tidak boleh dilakukan karena merugikan orang gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan perkembangan digital currency ini gitu ya, menggunakan cara-cara yang berbeda sama sekali, bagaimana caranya untuk tidak merugikan orang gitu loh. Mungkin berangkat dari situ dulu. Nah, saya sangat usulkan sebetulnya ini masalah dunia, masalah keseluruhan, tapi bagaimana Indonesia yang memulai dulu gitu loh. Dan kita betul-betul punya suatu posisi yang kuat karena kita mayoritas adalah Muslim ya. Jadi kita juga bisa dalam kaitan ini juga menggunakan kekuatan itu dan juga menguji cobakan juga dengan masyarakat Muslim dulu di Indonesia gitu. Jadi itu adalah satu usul kedua. Kedua, cybercrime Pak. Ini cybercrime ini betul-betul sedang marak ini. Nah, ini saya dapat informasi waktu itu bahwa phishing code itu bisa didapatkan oleh mereka yang punya niat tidak baik ya, untuk membuat video-video yang akan kita forward ke teman-teman misalnya. Jadi ucapan selamat pagi kan kita senang tuh, setiap pagi kita harus ada ucapan selamat pagi. Nah, mereka bikin dengan cara yang sangat menarik gitu ya. Tapi katanya, nah ini saya ingin tanya sama Mas Aulia. Katanya pada saat kita kirim ke teman kita, phishing code kita itu terambil oleh dia sehingga dia tahu betul data-data kita gitu. Nah, ini juga satu hal yang mungkin saya usulkan juga harus dicermati betul, jangan sampai juga banyak korban dalam kaitan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan teknologi itu gitu. Nah, hal ketiga Pak, mengenai soal perusahaan. Jadi betul Pak, kalau kita memang mencoba mengadop ya perkembangan ini dengan piece by piece itu akan sangat mahal. Nah, kebetulan di Belanda waktu itu juga ada pembicara dari HRD ya Pak Hasan ya, sahabatnya Pak Hasan, dikatakan bahwa daripada kita ini kan pada teknologi, kita siapkan manusia-manusianya gitu agar mereka itu siap dengan change ya, dan mereka dalam kaitan ini yang saya usulkan adalah bagaimana Anda masuk kepada HRD dan juga menciptakan suatu pemahaman mengenai ekosistem ini Pak, sehingga perusahaan-perusahaan itu juga jangan melakukan tindakan-tindakan yang piece by piece yang akibatnya akan sangat mahal tadi gitu. Jadi nanti mungkin bisa dipertemukan oleh Pak Hasan untuk ngomong para ahli teknologi ini untuk bicara ya dalam kaitan mempersiapkan perusahaan-perusahaan. Dan alhamdulillah kan juga Bapak juga penasihat di Kadin ya. Itu juga menjadi suatu hal yang menjadi suatu supaya kita juga tidak merasa jadi perusahaan-perusahaan ini juga harus siap untuk betul-betul berubah pada jalan yang tepat begitu loh, sehingga mereka juga bisa efisiensi dan juga efektif untuk menjalankan usahanya. Begitu mungkin Pak Aulia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Aulia memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Meranti. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mungkin kita ngobrol tadi yang pertama Ibu sampaikan mengenai digital currency ya Bu ya, yang kaitannya sama riba dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya satu betul yang kata Ibu tadi, dan saya memang yang ingin saya sampaikan adalah bukan hanya negara Muslim Bu gitu ya, tapi kita akan jadi ekonomi yang besar dan itu akan memberikan power kepada kita ya. Siapa yang tahu 2040 ternyata ekonomi kita lebih tinggi dari Amerika dan kita bisa menekan dalam tanda kutip kira-kira negara-negara itu ya. Nah, artinya kekuatan itu kita udah miliki. Nah, yang menjadi PR kita adalah satu, kepada siapa kita harus membicarakan ini. Jujur saja saya kan orang private Bu ya. Saya orang private, saya berkecimpung di sini. Kita memiliki jalur-jalur yang harus kita kumpulkan ini, resource ini. Yang kedua, kalau Ibu sampaikan tadi bagaimana yang basic. Nah, ini yang uniknya digital, Bu. Di digital, di arena digital ada yang kita kenal namanya itu sandbox. Jadi sebuah policy baru, sebuah implementasi baru itu bisa dilocalize sangat kecil di sebuah, let's say di sebuah
mau kita ngomong kota tertentu, kabupaten, whatever, untuk membuktikan apakah yang kita bangun policy itu tuh berjalan. Ya, pilot Ya, project jadi, ya Pak ya. ya, jadi di kita itu istilahnya pilot project, tapi Ya. kita di dunia digital memiliki, karena ini digital, jadi sesuatu yang kita bikin pilot itu tuh bisa sangat-sangat dilokalisir. Dia Ya. nggak akan bocor. Nah, itu bisa kita lakukan dalam konteks misalnya satu kabupaten kah, satu provinsi, atau satu pihak yang mau bersama-sama kita, ayo, mari kita coba test case. Bagaimana jangan ada lagi yang seperti ini, eksekusi riba seperti ini. Kalau terjadi transaksi seperti ini, apakah sesuai syariah atau tidak? Jadi menurut saya memang harusnya tahapannya jangan langsung membicarakan dampak Indonesia. Bicarakan dulu dampak dalam satu kota mungkin atau dalam satu kabupaten. Kita bisa bicara sama satu gubernur, satu bupati yang ingin menjadi pilot project kan gitu ya. Ya, mungkin itu yang pertama Bu. Yang kedua mengenai HRD tadi Bu ya, lupa saya mengenai HRD. Kedua cybercrime Pak. Oh cybercrime. Nah kalau cybercrime Bu, cybercrime ini ada komponen yang jadi kita ini user itu pertama itu sebagai pihak yang memang nggak bisa disalahkan, gitu ya. Yang harus dibangun adalah sistem keamanan di belakangnya. Jadi kalau misalnya ibu atau siapa gitu ada sebagai karyawan, maka yang bertanggung jawab itu perusahaannya. Sebelum ibu disalahkan untuk mengatakan, loh kenapa kok data perusahaan bocor dan sebagainya. Jadi kalau sebagai user itu satu hal lagi Bu ya, yang lain gitu ya. Jadi ada data yang dicuri dalam konteks dimanipulasi data user pribadi, ada yang dimanipulasi ataupun dicuri data perusahaan. Nah, untuk level user memang dibutuhkan edukasi dan banyak dan terus-menerus. Dia tidak bisa sekali aja. Karena yang namanya cybercrime di levelan user itu dininabobokkan dengan berbagai macam cara yang user sendiri tidak pernah bayangkan, gitu kan. Ya, dulu mungkin mudah untuk mengenali, hari ini enggak, Bu. Hari ini betul-betul Ibu bisa terima nanti WA dari saya seolah-olah dari Aulia, terus langsung Ibu lihat foto saya, oh kayaknya ini yang kemarin, kemudian Ibu iyakan dan segala macam. Dan seterusnya ternyata itu bukan Aulia, ternyata itu fake mukanya, sudah dirubah dan segala macamnya. Dan hari ini sudah terjadi Bu, dan ini yang terjadi yang menimbulkan memicu, memudahkan terjadinya hoax. Ya. Kalau Ibu selancar dengan YouTube, Ibu akan bisa mendapatkan sebuah situasi di mana yang namanya video kayak saya ngomong ini sudah bisa dimanipulasi. Dan yang korbannya salah satunya adalah Obama. Ya. Jadi di levelan itu tuh sudah terjadi hal-hal yang sangat dahsyat sebenarnya. Jadi cybercrime ini memang nggak boleh dengan bilang oh kayaknya cuma hanya masalah pinjol gitu Bu ya, atau masalah kok data saya lagi gini-gini kok diambil. Ini apalagi yang kemarin yang terjadi ini hacker-hacker yang bejorka ini kan gitu. Ya. Ya itu hacker ada yang baik ada yang buruk gitu ya. Tapi situasinya adalah sebenarnya cybercrime ini all the way Bu urusannya, end to end. Jadi makanya saya katakan ekosistem. Saya nggak bicara mengenai super apps, web. Itu bagi saya nomor sekian. Yang harus dibangun itu ekosistem aman nggak gitu. Nah bagaimana amannya tentu banyak cara untuk melakukannya, banyak pendekatan bisa dilakukan. Dan itu mengenai cybercrime. Termasuk undang-undangnya sendiri kan Bu, ya kan? Undang-undangnya sendiri harus di-cover. Dari sisi perusahaan harus meng-cover, dari sisi negara harus meng-cover. Dan itu harus seiring sejalan. Again, lagi-lagi kita memang memerlukan sebuah mekanisme di tataran negara, dan saya yakin mungkin sudah ada dan terus diimprove. Tapi kita juga yang saya mau ingatkan adalah di tataran institusi. Apakah itu private, apakah itu badan, apakah itu apapun itu. Bahwa selama Anda mulai menggabung-gabungkan antara akses online dengan data-data institusi dan lain sebagainya,
ya Anda harus bertanggung jawab kalau terjadi, ikut bertanggung jawab lah, ikut memikirkan untuk supaya itu tidak itu menjadi aman. Gitu ya. Ya. Nah, kalau masalah HRD yang ketiga, ya memang ini PR Bu ya, PR di semua hal, karena ini memang hal yang baru yang saya katakan tadi, ya kan? Ini hal yang baru dan repotnya lagi tidak kasat mata. Kalau sekarang saya bicara mengenai bagaimana peternakan sapi yang bagus, saya langsung bawa ibu ke peternakan sapinya, ngelihat sapinya, ibu langsung percaya kan? Oh iya, kan gitu kan? Tapi yang kita bicarakan ini Bu, tidak kasat mata. Dicontohkan pun kalau dia nggak download dulu, nggak mencoba langsung, dia akan bilang kayaknya apa kok cuman tinggal pencet-pencet jari. Jadi ada gap pemahaman ini dan itu saya alami. Itu saya alami dalam sepanjang saya bergelut di dunia teknologi. Menjelaskan kepada mereka yang hanya di level user dan kemudian meminta mereka untuk bertanggung jawab, itu dua hal yang berbeda, Bu. Untuk membuat untuk mereka melakukan apa yang kita minta saja, itu PR. Jadi HR perusahaan itu sekarang, HRD itu pasti akan sangat challenge. Sangat-sangat challenge mengalami situasi bahwa HR-nya employee-nya harus dididik mengenai teknologi, dididik itu mengetahui, aware itu salah satu. Tapi yang kedua, kalau dibarengan dengan permintaan untuk bertanggung jawab, malah tambah berat tugasnya, Bu. Jadi untuk membuat aware saja dan kemudian melakukan dengan cara yang benar, misalnya kalau Anda mengakses aplikasi ini, maka lakukan step ini, sini, jangan lakukan ini. Untuk bisa melakukan itu saja, itu satu PR, Bu. Kemudian kalau dia diminta lagi untuk bertanggung jawab untuk hal yang lebih luas, itu salah satu yang juga PR berikutnya. Jadi memang ini challenge untuk kita semuanya, dan saya even di perusahaan teknologi saya juga mengalami challenge itu, Bu. Don't worry, maksud saya ini hal yang natural, tapi kita harus sadari yang seperti Ibu bilang tadi, bahwa ya harus segera kita mulailah angka itu. Mungkin menjawab Bu Miranti, mudah-mudahan. Menjawab sekali Pak, menjawab sekali. Dan satu hal tertarik saya dengan kata Bapak tadi, opportunity. Jadi opportunity, jadi kita lihatnya ini berbagai masalah, tapi justru opportunity hadir di situ dalam masalah itu. Jadi take the opportunity Pak, be there or you be left behind. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Miranti yang selalu menginspirasi dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya yang sangat bermakna bagi kita semuanya. Nah, baiklah Pak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sebelum bergeser ke Pak Arief Kusuma yang sudah standby, saya ingin menyelingi terlebih dahulu dengan pertanyaan yang masuk di kolom chat pada hari ini agar semuanya menjadi kebagian ya. Nah, ini pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kristiono ya. Yang disampaikan oleh beliau ini, saya baca bagian terakhirnya ini adalah bagaimana Mas Aulia, di satu sisi teknologi berkembang luar biasa ya, tapi di sisi lain kan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi itu sendiri kan belum merata ya, terfasilitasi. Nah, sehingga bagaimana mengimbangi agar tidak terjadi gap yang terlalu besar ya antara mereka-mereka yang berada di kota besar dengan penunjang teknologi yang luar biasa dengan saudara-saudara kita yang berada di pedesaan sekarang ini. Apalagi dengan sistem pembelajaran yang sudah didominasi dengan online sekarang ini. Kira-kira seperti apa Mas Aulia, kiat-kiat dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, dan juga saya padukan dengan pertanyaan dari Pak Kunto juga bagaimana agar koordinasi ya dan optimasi kolaborasi antara teknologi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini bisa menyikapi ya, mengatasi gap yang membesar antara pengembangan di daerah dengan yang berada di kota besar ini. Terima kasih Bang Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bagaimana saudara-saudara kita yang di pedesaan kemudian tidak terfasilitasi, tentu saja kita akan bilang yang pertama dan memang wajar adalah negara harus berada di sana. Itu satu. Dan yang saya ketahui memang negara berusaha untuk menghadirkan itu. Contoh di beberapa kementerian ada inisiatif-inisiatif yang memberikan akses internet. Itu satu.
akses internetnya dulu. Ada program itu. Apakah program di desa tertinggal, apakah program di desa-desa yang memang belum punya akses. Itu yang pertama. Akses hari ini menurut saya bisa dikatakan kita bisa di-cover 90%. Dan bisa sangat cepat dihadirkan. Kenapa? Karena akses itu bisa dihadirkan lewat seluler. Sebentar lagi kita akan memasuki era 5G. 5G. Tidak perlu ngomong 5G, 4G sekarang. Seperti saya hari ini, kita ada online di luar. Itu bisa terjadi di semua pelosok Indonesia. Dan melakukannya hanya dengan mendirikan satu BTS baru and very simple. No issue. Gubernur, bupati setempat bisa ngobrol dengan operator yang ada di wilayah itu untuk kemudian mengatakan, tolong kasih satu tower lagi, kasih kapasitas lagi untuk akses internet. Itu yang pertama. Jadi akses bagi saya sudah bukan lagi satu isu. Namun isu berikutnya adalah apakah itu isunya aplikasi, apakah isunya itu pricing atau biaya kosnya. Nah ini yang seringkali menimbulkan pertanyaan. Artinya begini, misalnya si gubernur atau bupati udah berhasil sama operator meletakkan satu BTS baru. Tapi berarti kan udah ada akses itu. Diminta 4G langsung bisa aja 4G cepat. Tapi kemudian kan penggunaannya ini ada pricingnya. Ada harganya kan akses internetnya. Nah ini yang kemudian jadi perdebatan. Dari mana dana itu dan segala yang sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi apa yang memang cocok dihadirkan untuk mereka. Karena kalau hari ini menurut saya memang ini dulu saya pernah punya rancangan di IDEA itu bahkan untuk sharing dengan seluruh gubernur bupati untuk menyampaikan situasi-situasi seperti ini. Nah ini memang kita perlu encourage para kepala daerah untuk juga sama situasi sama kita untuk melek mengenai situasi ini. Dan alhamdulillah beberapa kepala daerah itu sudah melek, tapi beberapa yang lain masih berkutat dengan legacy atau dengan berkutat dengan tradisional isu yang which is ya bukan tidak penting, ya penting gitu ya. Tapi di sisi lain ini juga menjadi penting manakala warganya, masyarakatnya memang membutuhkan sebuah perubahan dalam konteks era internet ini gitu. Jadi yang pertama memang kita harus ngobrol dengan kepala daerah, gubernur, bupati, mau tidak mau. Karena itu satu hal yang wajib kita lakukan dan memang itu jalurnya. Yang kedua adalah kalau isunya adalah dana, fasilitas, dan segala macam, menurut saya hari ini sudah dibuka kemudahan di mana gubernur, bupati, atau perangkat setempat di wilayah tersebut bisa berkolaborasi dengan pihak swasta. Dan saya sudah mengetahui kok ada beberapa provinsi, kabupaten yang menjalin kerjasama dengan pihak-pihak private atau dengan swasta, untuk kemudian berkolaborasi membangun kemampuan investasi untuk menghasilkan fasilitas, tapi dengan mekanisme komersial yang menguntungkan win-win di kedua belah pihak. Karena sederhananya kalau saya ingin berinvestasi, ya saya sebagai swasta ingin tanya kembalinya bagaimana. Dan isunya itu hanya masalah bagaimana kita membangun sebuah bisnis model yang win-win. Dan hari ini sangat-sangat terbuka, banyak cara melakukan itu. Oke. Mungkin itu menjawab Bang Hasan. Baik, terima kasih. Berikut ini kita undang Bapak Arief Kusuma. Kepada Adinda Rifi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasan atas waktunya dan luar biasa nih. Saya panggilnya Bang Aule aja ya, kelihatan kita seumur nih Bang. Iya. Jadi gini, mungkin untuk set the context statement dan pertanyaan saya itu kita coba mundur balik ya Bang ya. Kira-kira 2,5 tahun yang lalu ini kan kita mengalami pandemi. Jadi satu hal yang kita sadari dan acknowledge bahwa dengan adanya pandemi ini keniscayaan digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan. Gitu kan, malah banyak sekali kajian menteri-menteri kita bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan atau survive, terutama dari sisi UMKM gitu ya, perusahaan yang harus berbasiskan teknologi seperti itu.
Nah, kita juga lihat di fenomena pada saat pandemi ini, tadi sudah disinggung mengenai proses pembelajaran gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari ribuan pulau gitu ya, mungkin kalau pulau-pulau besar sih tidak ada isu dari pembelajaran secara digital. Tetapi kalau kita lihat cerita-cerita kecil, mereka harus naik ke bukit gitu ya untuk nyari signal gitu kan, itu suatu fenomena yang saya rasa itu de facto lah ya seperti itu. Jadi memang belum ada pemerataan dari sisi infrastruktur gitu kan. Dan juga yang paling penting sebenarnya kalau kita bicara konteks ini, tentunya kita melihat apa yang dikatakan oleh presiden kita, termasuk Kominfo kita, bahwa kita sekarang sudah bicara mengenai digital ekonomi. Jadi nilai digital ekonomi di Indonesia itu di tahun 2030 itu secara nilai yaitu di atas 5.000 triliun gitu ya, 4.698 triliun. Nah, kalau kita bicara fakta-fakta itu, saya rasa is there gitu loh ya. Jadi kita tidak bisa menghindar dari sisi itu. Nah, cuman yang menjadi concern gitu ya, ancaman gitu ya, malah yang melakukan sosialisasi gitu ya terkait dengan digitalisasi ini kebanyakan perusahaan-perusahaan dari luar gitu, MNC, mereka menggelontorkan sekian juta US dollar untuk melakukan sosialisasi untuk para ibu dan SMK gitu ya. Karena saya tidak melihat nih Bang Aule repelita ya. Jadi kalau kita bicara zaman Pak Soeharto, repelita pembangunan. Nah, sekarang kalau kita bicara digital ekonomi, kita bicara tadi 10 sampai 15 tahun ke depan, repelita digital ini menurut saya udah bukan hanya keniscayaan gitu loh. Tadi Abang bilang dari 4 ke 5G. Sekarang diskusi kami di industri itu udah 6G. Jadi itu kan joke sebenarnya gitu loh. Jadi kita terlalu cepat dengan teknologi, tetapi saya tidak melihat nih. Pertama ya, kalau dari sisi digital talent aja, Kominfo kita bilang setiap tahun tuh kita kekurangan 6.000 digital talent gitu. Itu suatu fakta gitu loh. Ya kan, belum lagi tadi mengenai infrastruktur dari sisi digital itu sendiri, saya tidak melihat juga adanya repelita dari sisi digital gitu loh. Jadi hanya sebuah judul gitu loh. Itu concern ya. Nah jadi tadi Ibu Menanti juga sudah bilang kalau kita bicara digital, tentunya juga ancamannya itu kan data breaches gitu kan, data security gitu dan sebagainya. Itu sudah semua terjadi lah gitu loh. Nah jadi dari sisi industri dan akademisi, kita sering diskusi nih, sebenarnya apa sih langkah konkret dari pemerintah gitu loh. Kalau kita tadi bicara nilai itu kan besar sekali gitu loh. Menurut saya sih lebih dari itu gitu ya. Tetapi readiness gitu ya, dari sisi yang paling penting kalau kita bicara IT itu adalah infrastruktur gitu loh. Saya tahu Abang pernah di Telkomsel gitu loh. Pernah di Telkom gitu ya. Kita pasti pernah berdiskusi, kita pernah melakukan yang namanya FGD seperti itu gitu kan. Nah, jadi saya Bang terus terang ya, kalau dari SWOT, dua hal yang sebenarnya menjadi concern saya, threats tadi dan weakness kita gitu loh. Dari sisi itu, jadi gimana Abang melihat gitu ya? Karena saya lihat dari dua perspektif nih Bang. Pertama dari industri dan akademisi. Jadi setiap saya tanya, termasuk dari regulator, ya sekarang tergantung pemerintahnya gitu loh. Nah, sekarang saya sendiri tidak pernah melihat even dalam diskusi dengan pemangku kebijakan dari sisi digitalisasi ini, adanya suatu repelita yang saya mention, tapi lebih ke infrastruktur digital gitu loh. Serasa itu Bang, itu suatu concern saya, mungkin bisa juga pertanyaan, bisa juga statement, dan ini menjadi concern juga dari sisi industri dan akademisi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kepada Anida Aulia kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Arief. Kita panggil abang-abang aja ya, kayak buru-buruan gitu. Rivi, ya. panggilan akrabnya. Oh, soalnya ini namanya Arief Kusuma ya? Atau... Bisa Rivi itu kalau biar lebih akrab lagi. Oke, Mas Rifki, terima kasih atas pertanyaannya atau atas sharing concern-nya gitu ya. Well, yang pertama kita memang sebenarnya memiliki concern yang sama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sih melihatnya begini. Karena semua ini hal yang baru dan kemudian hadir dan kemudian digunakan dan kemudian memberikan dampak. Dan saya sebut tadi ya, semuanya itu nggak kasat mata gitu. Jadi memang saya mengalami situasi di mana ada terjadi gap pemahaman antara kita pelaku teknologi dengan birokrat, dengan masyarakat yang memang pada satu sisi mereka itu sebenarnya pengguna dan
Tapi kemudian yang birokratnya harus melakukan policy, sementara mereka sendiri belum pada sampai titik, bahkan belum pernah mencoba. Jadi itu fenomena yang natural, dan kalau belajar dari Cina, yang dialami oleh mereka adalah memang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ada situasi dalam kurun waktu tertentu kita memang harus berhadapan dengan situasi ini, gitu. Dengan situasi di mana ada gap antara yang memberikan informasi atau pelaku teknologi, birokrat, dan masyarakat. Birokrat ini termasuk legislatif, eksekutif, dan sebagainya. Mereka yang melakukan keputusan, membangun undang-undang, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi memang akan ada, dan saya sudah melihat memang harus dihadapin kondisi ini. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana kita menghadapi situasi ini? Belajar dari apa yang dilakukan oleh beberapa negara, seperti yang saya pelajari, terutama Cina. Cina itu waktu mereka memasukin era e-commerce, ya, itu kan banyak terjadi pertanyaan-pertanyaan juga di sana, bagaimana mereka meningkatkan perekonomian ini, tapi ditunjang oleh regulasi yang cukup mumpuni walaupun belum sempurna. Nah, apa yang terjadi adalah salah satunya, mungkin ini tidak banyak tersampaikan ke publik, adalah bahwa pemerintahnya mengirimkan secara batch ribuan birokrat, staf birokratnya untuk mendalami e-commerce itu, bekerja sama dengan para pelaku industrinya. Jadi contohnya Alibaba itu mendidik ribuan, melakukan training dan sebagainya, pemahaman mengenai e-commerce kepada staf-staf, istilahnya kementeriannya dan lain, supaya mereka bisa memahami. Dan ini sesuatu yang menurut saya natural harus dilakukan, gitu. Tidak ada jawaban yang cepat dan tepat untuk situasi seperti ini, karena ini kita belum selesai ngomong mengenai satu hal, tapi sudah datang hal yang baru. Kita belum selesai menikmati yang namanya 4G, sudah datang 5G. Tadi Mas Rifki malah bilang sudah bicara 6G. The question adalah, apakah 5G, apakah 6G secara ekonomi juga memberikan dampak? Jawabannya akan semua orang bilang iya. Tapi bagaimana kemudian itu menjadi terdistribusi merata, itu persoalan lain, gitu kan? Nah, kita belum selesai dengan e-commerce yang hari ini kita nikmatin. Bapak Ibu, ada 6, mungkin ada berapa unicorn sekarang di bidang e-commerce. Udah triliunan mereka melakukan bisnis itu. Di sisi lain, ada teknologi-teknologi yang Bapak bahkan belum lihat hari ini, belum dinikmati, yaitu 3D. 3D teknologi ini Bapak Ibu akan hadir hanya dalam waktu barengan dengan metaverse lah, NFT lah, dan lain sebagainya. Jadi ada sekelompok masyarakat yang berbicara mengenai hal baru, ya, NFT, metaverse, 3D, dan lain sebagainya. Sementara ada kelompok masyarakat yang baru mau akan menikmati yang barusan diluncurkan dan juga belum sempurna. Dan ada kelompok ketiga masyarakat yang totally, dia bilang, oh ini apa ini? Oh, Anda belum pernah ya belanja Tokopedia? Coba belanja Tokopedia. Anda belum pernah ya pesan tiket online? Oh iya, barusan pesan tiket Garuda online. Jadi situasi ini yang kita hadapi sekarang. Dan kalau Anda, Mas Rifki tadi bilang bahwa kita mendapatkan dari asing, operator atau perusahaan teknologi, memang di Indonesia itu mendapatkan ilmu pertamanya dari vendor-vendor mereka, mitra-mitra teknologi. Biasanya kita dulu, waktu kita berbicara di levelan 2G, gitu ya, nah mitra vendor kita ini sudah bicara, jadi nanti Pak 5 tahun ini akan ada, kami udah ready nih dengan 3G. Nah, disertailah mereka presentasi 3G, bla bla bla, bisa begini, bisa begitu. Akhirnya perusahaan itu selalu berjalan dengan dua. Satu ngomong 2G, satu ngomong 3G. Pada saat 3G belum selesai roll out, dia ngomong nih, Pak, di negara sana itu kita sudah lagi ngomong-ngomong 4G nih.
dengan segala macam ceritanya, ini platform ini bisa itu. Akhirnya perusahaan itu ngomong 2G, 3G, 4G pada saat yang bersamaan. Kalau ditanya, siapa yang mengetahui end-to-end mengenai 3G pada saat mereka berbicara mengenai 3G, dan siapa yang mengetahui lebih banyak mengenai 4G pada saat mereka berbicara 3G, itu segelintir orang bahkan di operator tersebut. And I experienced that. Dan saya tahu betul bahwa hanya segelintir orang yang mengetahui 3G, manakala teman-teman yang lain sedang ngomong 2G. Hanya segelintir orang ngomong 4G, manakala yang teman-teman lain ngomongin 3G. Nah sekarang ini yang terjadi nih, segelintir orang yang ngomongin 5G. Waktu ditanya 5G untuk apa? Oh nanti kita bisa nonton video lebih asik, main game lebih asik. What is that? I don't know. Kalau yang tanya manufaktur, 5G untuk apa? Untuk manufaktur, untuk robot, apa? Itu banyak banget yang bahkan pemiliknya manufaktur sendiri. Apa sih itu 5G? Dampak enggak sih? Saya sudah mempresentasikan yang namanya teknologi kepada owner, C-level, dan lain-lain. Waktu saya di teknologi. Bahkan yang e-commerce. Itu tuh yang PR memang. Dan itu realita. Gitu ya. Kita nggak bisa bilang, wah kurang cepat tanggap nih. Ya nggak bisa juga. Itu butuh kerjasama semua pihak. Makanya hari ini yang saya ajak adalah, alhamdulillah kita berada satu visi yang sama, ada concern yang sama. Mungkin dari sinilah yang muncul nanti akan mengadres isu yang dibilang Ibu Miranti tadi mengenai HR. Jadi teman-teman penggiat HR akan duduk bareng-bareng. Teman-teman yang di bidang birokrat mungkin ini apa ini ya yang harus kita akselerasi. Jadi saya sangat setuju dengan Mas Rifki tadi bahwa concern kita sama, isu kita sama. Tapi kalau ditanya apa solusinya, ini there's no one single answer sayangnya untuk hal ini. Dan fenomena yang kita hadapi karena memang ada gap pemahaman dan apapun itu namanya, ada gap dan kita tidak menyalahkan itu. Ini sama waktu kami di teman-teman e-commerce meluncurkan e-commerce kepada masyarakat. Jadi saya kan pernah belanja.com ya Bu ya, Bapak Ibu. Waktu ditanya, lu ngapain bro? Ini e-commerce. Ngapain tuh? Nanti kita bisa jualan jutaan online. Ada teman saya di dalam bilang, udahlah ngapain itu, nggak akan ada lah itu. Nggak akan gede lah gitu. Jawaban saya, mungkin belanjanya nggak gede. Tapi industri e-commerce-nya ini akan gede, saya bilang. Jadi kalau Anda nggak masuk sini dan mengalami langsung, then how you can understand the future? If you don't start now and experience now, gitu kan. Jadi memang ini PR ini. Baik di levelan mereka yang mengambil keputusan teknis maupun di keputusan strategik. Ya kan? Jadi saya sampaikan kepada Mas Rifki tidak ada single answer, Mas. Konteks dari masalah pertanyaan tadi kok nggak ada repelitanya gitu ya. Ya mungkin saya akan mengatakan begini. Waktu saya ketua IDEA, pemerintah mengeluarkan bahkan Perpres namanya, itu Perpres e-commerce roadmap, Perpres 74. Mas boleh lihat, Perpres 74 itu mengenai e-commerce roadmap yang akan mengkonsolidasikan 8 kementerian gitu ya. 12 kementerian dan lembaga-lembaga. Unfortunately, kemudian dinamikanya itu tidak berjalan. Tapi pada saat itu kami sudah sangat-sangat, wah ini keren nih, gitu kan. Ada Perpres e-commerce roadmap. Dan kita mendefinisikan e-commerce itu bukan soal hanya belanja online. Anything yang digital, itu tuh masuk di wilayah itu. Namun perjalanan waktunya, situasinya kemudian tidak terrealisasikan sesuai ekspektasi. Tapi sudah ada langkah ke sana. Mungkin itu yang bisa dijadikan salah satu trigger balik nanti pada saat kita memasuki era nanti baru ke depan, bahwa kita memang perlu mengatakan sama pemerintah bahwa look, harus ada nih sebuah payung, apa ya istilahnya. Mungkin kalau kita sebut repelita, rasanya di semua kementerian sekarang udah ada ngomong tuh ya Mas ya. Digital. Tapi payungnya yang besar, siapa yang ngawalnya itu kita nggak tahu kementerian yang mana. Ya. Oke. Itu sangat penting karena waktu itu kita bilang
ini harus ada kementerian yang ngawal, nggak bisa ditempel ke sini, tempel ke sana, tempel ke sini gitu. Di Washington itu CEO untuk apa namanya, untuk kepentingan government web aja, government application itu ada CEO-nya sendiri gitu. Dan itu langsung di bawah Washington office gitu ya. Jadi mungkin struktur organisasi sama kayak yang Ibu Miranti tadi saya isukan Bu, mengenai HR. Lah kalau orang HR yang nggak ada juga yang title-nya untuk ngurusin spesifik digital, itu jadi kayak ini aja Bu, jadi kayak ini sebagian aja deh, nggak apa-apa nih, training aja, yang penting training, penting. Nggak bisa. Ini harus di-train as a gap communication yang terjadi karena natural, bukan karena apapun itu, karena memang ada hal baru masuk di wilayah kita yang harus kita tanggapi untuk future dan lain sebagainya. Jadi salah satu hal mungkin yang mungkin saya sarankan kepada Mas Rifki dan mungkin juga semuanya di sini adalah ya mungkin kita usulkan kepada pemerintah kita ke depan bahwa memang harus ada bukan satu komite ya. Ya memang kalau perlu diadakan sebuah kementerian baru untuk urusan ini gitu. Karena ini nggak bisa menteri koordinator bidang ini gitu kira-kira. Ya kan? Karena kalau enggak nanti yang satu ngomongin A, yang satu ngomongin B, jadi nggak sinkron. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama Mas Terima Rifki. kasih Rifki. Jadi bukan Rifki Adinda Aulia, tapi sorry, Mas Rifki. Mohon maaf Mas Rifki. Ya. Masalah Pak Ibu sekalian menyaksikan dan mendengarkan ya Ibu Miranti, Mas Aulia, kemudian Rifki berbicara seperti ini, saya menjadi teringat seakan-akan sedang berjalan-jalan ya. Ketika kita berada di tepian pantai itu kan kita senang sekali melihat bahwa bagaimana laut yang begitu luasnya, dan apalagi kalau kita melihat kedalaman laut itu sendiri, maka kita bisa melihat bagaimana terumbu-terumbu karangnya, keindahan segala macam, apalagi bila mendapatkan mutiaranya. Nah, maka begitu pula pada hari ini dengan keluasan dan kedalaman ya ilmu dari Mas Aulia, kemudian ditambah dengan Ibu Miranti dan Adinda Rifki tadi itu, serta pertanyaan disampaikan oleh Pak Kunto dan Pak Kristiano, membuat apa yang tersajikan kepada kita pada hari ini demikian menjadi sangat istimewa bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita sampai pada akhir acara kita pada hari ini, tanpa terasa telah menunjukkan jam 8:10, sebagaimana biasanya kita undang kehadiran Profesor Dr. Suharyadi, bisa menyampaikan sambutan, bisa juga pertanyaan kepada Mas Aulia, kepada Prof. Suharyadi, kami persilakan. Bentar, tunggu sebentar. Siap, Prof. Lagi parkir mau olahraga. Wah, Masya Allah. Prof. Suharyadi adalah Rektor Universitas Dian Nusantara, Adinda Aulia. Dan beliau adalah pendiri dari Mercu Buana bersama Pak Prabowo Sutejo dulunya. Saya izin pindah ke HP juga, Bang. Silakan. Nah, saya nyetir sendiri. Oh, nyetir sendiri, Prof. Harus parkir dulu, Prof. Ya, saya parkir dulu. Lagi parkir. Siap. Oke. Waduh, luar biasa pagi ini Pak Sen. Keren banget Mas Aulia. Jadi kita semua jadi ngeh situasi yang kita hadapi ini sebenarnya sangat gawat ya. Gawatnya artinya perkembangan teknologi sudah seperti ini, tapi awareness dari masyarakat masih belum terlalu kuat gitu ya. Dan digabung dengan pertanyaan Bu Miranti dan Mas Rifki tadi, jadi semakin komplit ditambah penjelasan Mas Aulia yang terbaru ya. Jadi Pak Hasan, terima kasih banyak ya, setiap hari didatangkan tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya. Walaupun saya kira sebagian besar kita memang juga sudah lanjut usia, sehingga walaupun tetap ada yang mengikuti tapi ya terbatas. Dan ini memang harus diteruskan ke generasi anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita yang akan menghadapi langsung masalah-masalah yang disampaikan oleh Mas Aulia tadi. Tapi yang penting, kalaupun berupa pertanyaan adalah
memang harus dibentuk satu, apalagi tadi usul kementerian tersendiri mengurusi masalah ini. Ini saya kira sangat bagus. Cuman sekarang itu di bawah Kominfo. Mungkin Mas Aulia bisa menjelaskan peran Kominfo sekarang ini dalam menghadapi situasi yang gawat ini. Menurut Mas Aulia sudah cukupkah atau masih jauh daripada itu, atau apa yang harus dilakukan? Karena ini kepentingan pemerintah, swasta, masyarakat. Itu harus bisa berdiskusi bersama untuk memecahkan masalah kita. Tetapi harus yang memulai itu siapa? Swastakah, masyrakatkah, pemerintahkah? Yang menurut saya seharusnya pemerintah yang berinisiatif untuk menggalang semua kekuatan bangsa ini menghadapi berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Masalahnya kan adanya berbagai kejahatan yang dari Bu Miranti, cybercrime dan segala macam, itu seringkali yang melakukan cybercrime itu sangat memahami apa yang dia lakukan. Masyarakat yang terkena itu tidak menyadari bahwa dia sudah terkena perangkap sehingga merugikan begitu banyak masyarakat yang tidak tahu sebenarnya. Jadi hal semacam ini saya kira menjadi concern kita semua dan saya kira menjadi sangat penting. Apalagi saya kebetulan kan dia direktur rektor yang harus mendidik para mahasiswanya menjadi SDM yang seperti yang ideal, yang seperti disampaikan Bu Miranti tadi. Nah, ini langkah-langkah untuk diantisipasi perguruan tinggi seperti apa juga untuk Mas Aulia pertanyaan saya. Saya kira itu bahasan komentar saya sedikit. Tapi yang pasti Mas Aulia atas nama teman-teman ngaji bareng online, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang diuraikan Mas Aulia yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya kira memang hal ini tidak bisa hanya sekali ini aja Mas Aulia ya. Itu harus ada waktu khusus lagi, bahasan diatur lagi untuk bisa mengupas lebih tuntas lagi permasalahan yang luar biasa menyeramkan ini bagi yang tidak menyiapkan diri. Terima kasih Pak Zainuddin, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi, semoga sehat walafiat selalu dan Undira pun semakin berjaya dan semoga sudah negatif ya Prof ya. Alhamdulillah. Belum, besok baru mau tes. Baik, kepada Mas Aulia kami persilakan untuk memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Suryadi. Terima kasih Pak Suryadi atas komentarnya, masukannya. Pertama, ya memang masalah menyeramkan, tapi seperti kata Bu Miranti tadi, opportunity juga segudang, gitu ya, besar sekali. Opportunity juga segudang. Jadi pertama, mungkin saya dari sisi dunia pendidikan dulu ya Pak ya, bahwa jadi memang kita sadari bahwa talent ini memang harus dipersiapkan dan sudah ada upaya-upaya dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan maupun dari pemerintah sendiri. Tapi sekali lagi saya akan mengatakan mungkin begini Pak analoginya. Kalaulah saja ini hanya satu hal yang sifatnya seperti kami waktu di operator menghasilkan 3G, maka mungkin saya nggak perlu menyampaikan terlalu panjang selain kepada customer nikmati akses cepat dengan teknologi baru 3G dan sebagainya. Namun yang kita alami sekarang ini adalah kombinasi dari berbagai hal. Gitu. Jadi manakala kita berbicara mengenai aksesnya sudah akan menjadi 5G. Tadi Mas Rifi mengatakan bahkan sedang 6G. Dari sisi aplikasi Pak, teknologi aplikasi itu berkembang sangat cepat. Sehingga apapun sekarang bisa dibikin menjadi aplikasi. Tadi saya contohkan, bahkan DNA aja sekarang sudah bisa menuju menjadi tempat penyimpanan, kayak USB. Jadi kalau Bapak nonton film apa gitu ya, dicolokkan di tengkuknya ini, akhirnya di-download datanya. Memang begitu.
Nah, itu yang dilakukan Elon Musk hari ini, gitu kan. Jadi fenomena teknologi itu tuh kenapa bisa cepat? Karena teknologi aplikasi softwarenya, Pak, itu sudah sangat-sangat jauh lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, mengenai device. Device itu perangkat-perangkat itu sudah sampai kepada tangan kita dan sangat murah. Nah, semua elemen dari infrastruktur aplikasi itu nggak ada isu hari ini. Hanya isunya adalah uang untuk membeli itu semua. Nah, begitu kita masuk kepada pelakunya atau usernya atau siapa yang akan mengoperate, siapa yang akan memanfaatkan kalau nanti ada 3D, siapa nanti yang akan mempelajari kalau terjadi sebuah data, ya, kan salah satunya ini kan yang jadi fenomena juga adalah data analitik, big data. Siapa yang mempelajari data itu kalau ternyata kita tidak memiliki talenta-talenta yang paham bagaimana mengolah data. Karena mengolah data bukan membaca data, menganalisa data bukan membaca data yang cuma bilang bahwa transaksi yang terjadi adalah 10.000. Kemudian yang masuk lewat WA itu 1.000, yang masuk lewat ini itu sekian. Yang itu data-data informasi saja, tapi analisanya belum. Itu yang saya alami. Oleh karenanya kita membutuhkan mereka yang mampu menganalisa data. Balik kepada isu talent ini, Pak. Dunia pendidikan menurut saya tidak bisa hanya rely on Kementerian Pendidikan. Saya hari ini berhadapan pada situasi di mana kami para pelaku industri susah sekali mendapatkan talent. Talent yang kita harapkan gitu ya. Kenapa? Karena mereka yang pekerjaan yang kami ingin lakukan ini tidak ada judul mata kuliahnya, nggak ada juga di sekolah. Jadi ini memang harus dua hal nih. Nah, sementara dunia bisnis, dunia private, dia berjalan aja sesuai di mana ada opportunity. Anak-anak kita itu di mana ada opportunity jadi copywriter, dia jadi copywriter. Di mana ada opportunity menjadi pembuat video dan segala macam, dia akan jadi pembuat video. Gitu. Karena at the end of the day, orang juga akan bilang, kamu ngapain sih sekolah, toh akhirnya kamu perlu mendapatkan penghasilan pendapatan yang layak karena kamu sudah dan seterusnya. Well, akhirnya terjadi situasi di mana kebutuhan kebutuhan wilayah-wilayah atau kebutuhan spesifik terhadap skill-skill tertentu itu belum terpenuhi dunia pendidikan. Dan kemudian dunia pendidikan nanya kepada Kementerian Pendidikan atau nanya kepada pemerintah. Sementara pemerintah sendiri juga pada situasi yang sama memahami kalian butuhnya apa sih gitu. Jadi ini menurut saya kayak muter-muter. Maka akhirnya menurut saya memang harus ada langkah-langkah seperti kami di dunia startup yang sifatnya agile, lean, dan sifat ini menurut saya harus tertularkan ke semua elemen. Jadi singkatnya Pak, mungkin yang saya ingin sampaikan adalah mau tidak mau para pelaku dunia pendidikan harus mengambil langkahnya sendiri juga duluan. Sebelum kemudian ditunggu apakah ada regulasi kurikulum dan sebagainya. Itu akan panjang perjalanannya. Sementara kebutuhannya udah di depan mata. Ini sekarang kita akan masuk industri baru namanya game. Nah ini akan jadi fenomena pro and con. Satu sisi bilangnya nanti ngapain kamu main game aja. Loh, di luaran sana yang namanya perusahaan-perusahaan AMD, Intel, dan lain sebagainya, itu mereka sekarang sedang menuju ke arena permainan baru yang namanya game, area industri baru namanya game. $1 billion Pak industrinya. Ya. Itu
akan ada anak-anak yang jadi tester game. Ada anak teman saya sekarang bilang, kamu nggak kuliah? Enggak, Bang. Ngapain? Oh, saya jadi Indian game aja. Ambasador game. Tugasnya ngapain? Main game. Main game apa? Yang game Arrival. Lah kalau anak bapak kemudian, kamu ngapain? Oh, jadi saya jadi tester. Tester apa? Mobil BMW. Mungkin bapak langsung, oh oke. Tester mobil sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia tester game, langsung kita bilang, waduh ini anak main aja kerjanya. Ya, ini satu hal yang harus disadari bahwa semua animasi, semua film, semua wujud yang kita lihat Pak di video, di Facebook, di mana-mana, itu pada dasarnya adalah sebuah game yang nanti anak-anak itu yang akan melakukan. Jadi baru 1-2 sekolah yang melakukan itu masalah game. Belum lagi sekolah yang menghadirkan isu mengenai programmer IT. Kalau ditanya hari ini siapa universitas atau perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan itu, kita akan ada satu nama. Oh ini ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3. Begitu masuk ke dalamnya, kita tahu bahwa yang dihasilkan itu relevan dengan pasar atau enggak. Ini sama dengan sebenarnya dulu situasi pada saat saya masuk jurusan elektro, yang kemudian jurusan elektro harus paham dengan rangkaian dada segala macam, elektro harus lemah dan segala macam. Tapi karena sudah berjalan begitu lama, akhirnya menemukan titik keseimbangan sendiri. Nah sekarang ini situasinya kita belum menemukan titik keseimbangan itu, tapi sudah dituntut untuk menghadirkan. Sehingga akhirnya yang ada adalah memang kita harus berhadapan dengan situasi yang ketidakpastian. Kan gitu. Nanti buka jurusan. Misalnya jurusannya apa? Jurusannya adalah mengenai game. Belum lagi buka sudah diserang sama orang tua. belum lagi buka sudah dianeh segala macam. Buka jurusan programmer khusus mengenai apa gitu, IT dengan bahasa-bahasa baru. Itu akan jadi selalu fenomena yang pro and cons di dalam kita buka nggak ya gitu. Jadi ini sebuah situasi yang ya nggak ada jawaban single answer ya Pak ya. Kadang mungkin kita harus mencoba. Tadi Bapak nanya mengenai apakah Kominfo sudah menjalankan atau tidak. Well, menurut saya karena situasinya yang saya sampaikan tadi, kalaulah hanya mengurus sebuah akses 3G, regulasi 5G, dan lain sebagainya, no issue Pak. Tapi yang kita hadapin sekarang itu adalah fenomena perkembangan teknologi yang masuk kepada semua unsur penggerak ekonomi, itu satu. 2, masuk kepada sendi-sendi kehidupan dari mulai ruang tamu, ruang tidur, dan lain-lain. 3, masuk ke seluruh model bisnis yang ada. Dan itu mendisrupsi. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Pada saat nanti sebuah teknologi 3D masuk, Pak, itu yang namanya sales mobil, sales apartemen, bikin showroom, itu nggak ada. Yang namanya penjual-penjual sekarang, kita kan negara kita ini kan negara distribusi, Pak ya. Jadi kalau kita punya bangun rumah komplek, developer, pasti yang jualnya nanti agen developer, agen perumahan. Nah agen-agen itu hilang namanya agen. Segala macam yang judulnya agen itu hilang. Karena mobilnya sudah dihadirkan secara 3D, bisa langsung dan bisa sangat real. Orangnya sudah bisa dihadirkan pakai avatar. Dan saya sudah ngeliat demonya Pak live. Jadi si pemiliknya tuh bilang, kami akan membangun perusahaan broker properti di Singapura. Dan Bapak bisa, kalau Bapak beli apartemen itu kan hari ini datang ke apartemennya atau rumah lah gitu kan, terus salesnya bilang,
Oh Pak, ini warnanya keramiknya dan segala macam, atapnya begini, interior begini. Nanti Bapak nggak perlu Pak. Bapak lihat digitalnya, kemudian digitalnya seperti real, kemudian Bapak bilang, bisa nggak ganti keramiknya dengan ornamen kayak begini? Langsung diganti Pak, on the spot. Membuat maket kota, Bapak tahu Singapura itu ada marketnya. Kalau Bapak datang ke development board, Singapore Development Board, itu ada marketnya real. Itu Singapura bayar 2-4 juta dolar. Sama orang ini dibikin cuma hanya 14 hari Pak. Digital. Dari digital baru dicetak. Nah, kenapa bisa digital? Kenapa dia masuk ke digital? Karena habis itu market itu menjadi sangat live. Jadi ada gedung baru ditambah, gedung baru ditambah. Bayangkan Pak, bikin marketnya market kota. Nah ini kayak begini-begini, mata kuliahnya belum ada. Balik ke talent issue kita tadi, menurut saya kita semua elemen ini harus bergerak sama-sama. Bahasa klasiknya memang begitu. Nggak ada cara lain lagi. Kalau nunggu sama kementerian, ya kementerian juga punya PR. Saya sih karena mungkin saya sudah di startup sejak di belanja.com. Jadi menurut saya situasi kayak gini kita hadapinya dengan oke, saya adalah institusi pendidikan, oke, saya adalah lembaga, whatever it is, maka mau nggak mau bergerak sendiri dulu Pak, bergerak bersama-sama komunitas, bergerak bersama-sama mereka yang sepaham. Karena digital itu indahnya Pak, bisa bergerak sendiri aja dia nggak perlu melakukan istilahnya nggak nunggu regulasi banyak-banyak, dia udah bisa bergerak. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Jadi terima kasih banyak. Karena nggak ada jawaban yang single juga sih Pak. Terus terang. Iya. Nanti kita diskusi lagi Mas. Iya. Makasih banyak Pak Suharyadi. Ya baik, terima kasih Mas. Masya Allah, baik, terima kasih Mas Aulia atas penjelasannya yang luar biasa pada pagi hari ini, dan pada Prof. Suharyadi terima kasih pula Prof dengan adanya pertanyaan ini sehingga membuat Mas Aulia bisa mengelaborasi lebih jauh lagi. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa nih pada hari ini kita mencapai jam 8.30 dari target waktu jam 8. Dan memang pada saat ini ada 204 orang dan Prof. Suharyadi selalu mengingatkan bahwa 204 orang ini lebih sedikit daripada jumlah asal 500. Tapi kalau 200 orang ini dikumpulkan di ruangan, ini memenuhi ruangan yang cukup besar juga ternyata. Dan namun saya yakin bahwa tidak akan mungkin Bapak dan Ibu bisa stay kalau saya tidak tertarik dengan cara penyampaian ataupun materi yang disajikan oleh Mas Aulia pada pagi hari ini. Nah, sebelum bersama-sama kita memberikan kesempatan kepada Mas Aulia untuk menyampaikan kata penutupnya pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal ya yang bisa kita ambil ya sebagai hikmah dari apa yang kita dapati dari uraian beliau maupun penjelasan-penjelasan yang dipandu pula dengan pertanyaan dan ide-ide yang disampaikan oleh Ibu Miranti, oleh Mas Rifi, oleh Prof. Suharyadi, dari Pak Kunto, Pak Kristiano, dan peserta yang lainnya. Ada beberapa hal yang kita lihat bahwa dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, saya ingin mengambil benang merahnya adalah ketika teknologi itu berkembang, maka kita tidak boleh berleha-leha lagi, bahwa kita harus bersegera ya Mas Aulia ya. Nah, sebetulnya kita sebagai umat Islam terutama sudah Allah ingatkan bahwa kita itu bukan dijadikan makhluk yang berleha-leha, tetapi Allah perintahkan ada 2 kata paling tidak dalam Al-Quran itu yang Allah tegaskan, fafirru. Fafirru itu bersegera, bersegera itu dengan segala kecepatan dan kemampuan kita, dan digunakan lagi dengan kata wasari'u gitu, bersegeralah gitu. Jadi fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah, sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah. Ini yang terdapat dalam surah ke-51 ayat 50. Begitupun di dalam ayat ke-133 pada surah Ali Imran, surah ketiga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, bahwa kita harus diminta bersegera menuju kepada ampunan Allah dan mendapatkan surganya. Nah, surga itu sebagian diteteskan sudah di dunia ini, selebihnya itu baru di akhirat nanti. Nah, sehingga dalam artian di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat juga bahwa
kita ini ditakdirkan itu, diminta kepada Allah itu sebagai pemimpin, bukan sebagai follower semata. Jadi kita itu diminta untuk menjadi pemimpin sesungguhnya. Itulah yang diajarkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa doa yang diajarkan Allah melalui doa Nabi Ibrahim itu kita diminta sebagai pemimpin gitu, menjadi pemimpin. Nah, tentunya bukan serta-merta menjadi pemimpin. Bagaimana kita bisa membekali diri kita sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik, melakukan the best, berusaha lebih unggul daripada yang lainnya untuk bisa menjadi pemimpin itu sendiri. Dan kemudian pada akhirnya Rasulullah mengingatkan ibda binafsik, mulailah dari dirimu, nggak usah menunggu-nunggu orang lain. Dimulai dari kita sendiri. Mulai hari ini dan mulai dengan sesuatu yang kecil. Dan itu yang selalu juga diingatkan oleh guru kita Ustadz Agim ya. Jadi mulailah hari ini, mulai dari sendiri dan mulai dari sesuatu yang kecil. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa dari apa yang disampaikan oleh Mas Aulia pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita dinasihati juga bahwa ada kata-kata bijak, kebaikan yang tidak terorganisir itu bisa dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Nah, maka dalam konteks ini tentunya kita harus mewaspadai bahwa teknologi ataupun hal-hal yang terkait dengan upaya pengembangan dunia yang berada di seputar kita, maka Mas Aulia mengingatkan di awalnya bahwa pisau itu tergantung kepada siapa yang memegangnya. Ya kan, kalau seandainya pemegangnya itu orang yang arif, maka pisau itu akan digunakan untuk mengupas buah, untuk memotong daging dan sebagainya. Tetapi ketika pisau itu dipegang oleh orang yang tidak memiliki kearifan di dalamnya, apalagi mereka melakukan kemungkaran, maka boleh jadi pisau itu bisa digunakan untuk membegal dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak cukup rasanya kali ini kita mendengarkan uraian yang luar biasa daripada Mas Aulia ini, sebagaimana disabdakan oleh Prof. Soryadi, bahwa boleh jadi Mas Aulia nanti kita arrange ya untuk sesi berikutnya, dan bahwa sharing yang disampaikan oleh beliau kita dihantarkan kepada masa depan ya, dan kita harus melihat ke depan, karena di mobil itu kaca yang paling besar itu adalah kaca depan kan ya. Nah, sehingga kita harus lebih banyak lagi mengantisipasi ke depan itu apa sesungguhnya akan berlaku dan apa yang kita menyiapkan. Namun yang kita harus perhatikan, kita diberikan itu hanya hari ini, sehari-hari ini. Kalau kemarin adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kembali, hari esok masih misteri. Jadi bagaimana dengan segala visi dan gambaran yang ada, kita menjadikan hari ini menjadi hari yang terbaik kita. Dan Rasulullah mengingatkan bahwa yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan kalau seandainya hari ini sama dengan kemarin, dia merugi sesungguhnya. Apalagi kalau seandainya hari esok lebih buruk daripada hari ini, maka itu adalah orang yang terlaknat. Mudah-mudahan kita semuanya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aulia pada pagi hari ini meningkatkan kewaspadaan kita, dan tentunya jangan kita hanya melihat dari sisi keburukannya, tetapi Ibu Miranti tadi mengingatkan bahwa bagaimana opportunity itu harus kita lihat dan grab sebaik-baiknya, dan langkah apa untuk bisa kita merubah opportunity itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita semuanya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kepada Mas Aulia, terima kasih sekali atas sharingnya yang luar biasa, tidak hanya materi tetapi cara menuturkannya juga demikian baiknya, sehingga buat kami sangat mudah memahaminya. Dan sebagai penutup, kami persilakan apa-apa bila ada yang mau disampaikan. Mas Aulia, silakan. Terima kasih Bang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan. Ini satu momen yang baik untuk kita saling mengingatkan, kata Bang Hasan tadi, dan saya mengingatkan dalam kapasitas saya sebagai pelaku teknologi bahwa teknologi berkembang itu bukan hanya dalam konteks 1-2 hal, tapi memasuki banyak dimensi. Dan karena teknologi tidak kasat mata, sehingga cenderung terabaikan atau cenderung tidak dibahas secara serius, dan konteksnya lebih kepada pengguna. Padahal kita memiliki kemampuan untuk menjadi memimpin dan kemudian membuat supaya itu mengarah kepada yang kita inginkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita menyadari bahwa kita jangan sampai terlena dengan opportunity maupun hal-hal negatif lainnya. Tetapi kalau kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa, maka menurut saya itu juga satu hal yang merugi. Dengan alasan pengen aman, pengen safe, nggak usah dicoba, nggak usah di-download, nggak usah dites,
ya akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, dan itu justru membuat kita rugi dan malah kita akan menjadi tertinggal. Nah, itu saja mungkin. Saya mungkin mohon maaf apabila dalam penuturan ada yang kurang berkenan, ada yang kurang menangkap ilmu yang sesungguhnya datang dari Allah. Saya hanya coba untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya. Semoga ini menjadi ibadah buat saya dan buat kita semua. Amin. Demikian, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aulia, Prof. Radi, serta Bapak dan Ibu semuanya, Ibu Wiranti, Mas Harif, para peserta NBO yang hadir pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasanya kita mengakhiri setiap pertemuan kita dengan doa. Dan pada pagi hari ini Ustaz Muhammad Taslim berhalangan tidak hadir dalam forum ini, maka bersama-sama kita memahkotai pertemuan ini dengan doa, sebagaimana Rasulullah mengingatkan bahwa doa itu adalah otaknya dari segala ibadah. Maka bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, barakah, dan ridhonya untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih ya Allah, puji syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Khususnya pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat-Mu jua, ya Allah, Engkau masih berikan kesempatan keistiqomahan kepada kami semuanya untuk terus melaksanakan kegiatan ngaji bareng online ini dalam upaya kami menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang Engkau hadirkan di dalam Al-Quran, dan Engkau berikan kemudahan pula ya Allah dalam setiap acara ngaji bareng online ini Engkau hadirkan hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan presentasi mereka, sharing mereka, berbagi mereka dari ilmu pengetahuan dan pengalaman serta nilai-nilai kehidupan yang mereka miliki. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya betapa terbatasnya kemampuan kami di dalam melihat segala sesuatu, baik yang berada dalam diri, apalagi di luar diri kami, ya Allah. Namun sesungguhnya Engkau telah mengingatkan kepada kami semuanya, sebagaimana Engkau sampaikan, ya Allah, dalam ayat kedua pada surah Al-Baqarah itu. Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa Al-Quran ini mengajarkan kami, dan semoga tidak ada keraguan di dalam diri kami kepada apa yang disajikan di dalam Al-Quran, dan bahwa betapa di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kami, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, bahwa sesungguhnya betapa terbatasnya kami hanya mengetahui apa yang nampak jelas, yang terlihat, terasa, dan teraba yang berada di seputar kami, namun sesungguhnya lebih luas lagi yang tidak kami ketahui, termasuk juga dengan perkembangan teknologi dan opportunity yang dihadirkan di seputar kami. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami seluas-luasnya, tidak hanya kemampuan pada mata kepala ataupun telinga, akal, dan pikiran kami, namun terutama kami memohon kepadamu, Engkau berikan bimbingan kepada kami, ya Allah, melalui bangkitnya dan aktifnya dan jelinya serta beningnya mata batin kami semuanya, sehingga kami dapat melihat segala sesuatu yang dihadirkan di hadapan kami ini, baik sesuatu yang nyata ataupun tidak nyata, dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa dalam bimbingan rahmat, barokah, dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah balasan berlipat ganda kepada Mas Aulia yang telah berbagi ilmunya kepada kami semuanya dalam forum ini, dan begitu pun kepada seluruh peserta yang penuh kesesamaan telah mendengarkan. Semoga atas apa yang kami laksanakan pada pagi hari ini tidak saja menjadi ajang silaturahim antara kami semuanya, namun sebagaimana Engkau menjanjikan, Engkau limpahkan jemaah dan keberkahan ketika kami berada dalam bersaf-saf, berkumpul, dan senantiasa mengingat dan menyebut serta berzikir kepada asma-Mu, dan apalagi dalam suasana kami memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Mas Aulia, Prof. Radi, serta Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian maka kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.